Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua di tema ke-1 ini. Nah, di pertemuan pertama kemarin, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, teman-teman sudah mempelajari materi tentang persiapan menulis permulaan yang terdiri dari duduk yang tegak, kemudian cara memegang pensil yang benar, kemudian menempati tempat yang terang saat menulis, dan juga menjaga jarak mata dengan buku ketika menulis. Nah, di pertemuan kedua ini, kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Nah, jadi di pertemuan kedua, kita akan mempelajari materi tentang persiapan membaca permulaan. Nah, persiapan membaca permulaan itu hampir sama seperti persiapan menulis permulaan, yaitu terdiri dari yang pertama, duduk dengan tegak. Jadi sama ya teman-teman, seperti menulis permulaan, persiapannya harus duduk dengan tegak. Kemudian, yang kedua, mengatur jarak mata dan buku yang dibaca, sekitar 30 cm, sama juga dengan persiapan saat menulis. Kemudian, selanjutnya, yang ketiga, gerakan mata saat membaca yaitu dari kiri ke kanan. Kecuali kalau kita sedang membaca Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Tetapi kalau untuk tulisan biasa itu gerakan matanya dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya yang keempat, memilih tempat yang terang saat membaca. Sama dengan persiapan menulis kemarin, jadi saat menulis dan membaca, itu memilih tempat yang terang, agar mata kita tidak sakit. Nah, kemudian yang kelima, membuka halaman buku dari kanan ke kiri dengan pelan-pelan. Ya, jadi biar nanti halamannya urut. Kecuali seperti tadi, kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu membuka halaman bukunya dari kiri ke kanan. Tetapi untuk buku biasa, buku mata pelajaran, dan yang lainnya, itu dari kanan ke kiri, dan harus dengan pelan-pelan. Kenapa kok harus pelan-pelan, Ustazah? Ya, karena agar bukunya tidak sobek. Sekarang, coba lakukan posisi duduk saat membaca seperti gambar. Silahkan teman-teman mempraktekkan membaca seperti di gambar yang pertama. Setelah itu, praktekkan membaca seperti di gambar yang kedua. Manakah posisi duduk yang lebih nyaman? Ya, yang lebih nyaman posisi duduknya adalah di gambar 2. Kenapa Ustazah? Karena ketika kita duduk dengan tegak saat membaca, punggung kita akan lebih rileks, jadi kita tidak mudah lelah. Tetapi kalau kita membacanya seperti di gambar 1, kita akan mudah lelah, punggungnya akan cepat sakit, terasa sakit ya teman-teman. Selain itu, tidak baik juga untuk kesehatan tulang punggung kita. Selanjutnya, coba atur jarak mata dan bukumu seperti pada gambar. Sekarang coba dipraktekkan seperti gambar 1. Jadi itu jarak matanya sekitar 30 cm dengan buku. Nah, sekarang coba praktekkan seperti gambar 2. Itu jaraknya kira-kira hanya 10 cm, jadi lebih dekat ya dengan bukunya. Manakah jarak mata dan buku yang lebih nyaman? Ya, jarak mata dan buku yang lebih nyaman yaitu ada di gambar 1. Karena apa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, sehingga mata kita tidak sakit. Kalau misalnya kita membaca seperti di gambar 2, mata kita akan mudah lelah karena terlalu fokus, sehingga kayak juling begitu teman-teman. Sehingga nanti mata kita cenderung akan sakit.
Jadi, ketika membaca, teman-teman harus seperti gambar 1 posisinya, agar mata tidak sakit. Selanjutnya, coba bandingkan tempat yang baik untuk membaca. Pada gambar 1, di situ ada seorang anak membacanya itu di sebelah jendela ya teman-teman saat siang hari. Jadi cahayanya terang. Sedangkan di gambar 2, dia membacanya di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, jadi cenderung gelap. Gambar mana yang lebih nyaman ditempati untuk membaca? Iya, gambar yang lebih nyaman ditempati untuk membaca yaitu gambar 1, karena cahayanya terang, sehingga memudahkan kita untuk membaca dengan lancar. Kalau misalnya kita membaca di tempat yang gelap, nanti tulisannya tidak akan terlalu kelihatan, sehingga kita kesulitan untuk membaca. Selain itu, membaca di tempat yang gelap itu akan membuat mata kita sakit. Jadi usahakan teman-teman ketika membaca itu harus membaca di tempat yang terang. Selanjutnya, coba bandingkan posisi yang baik saat membaca. Nah, kalau di gambar 1 itu ada seorang anak membaca sambil tiduran. Yang di gambar 2 ada seorang anak membaca sambil duduk. Nah, posisi mana yang lebih nyaman diterapkan untuk membaca? Ya, yang lebih nyaman diterapkan untuk membaca adalah gambar 2. Kenapa? Karena ketika kita membaca sambil duduk, kita akan lebih rileks dan lebih nyaman. Mata kita juga tidak akan sakit. Tetapi kalau kita membaca seperti di gambar 1, itu akan cenderung merusak mata kita. Ya, jadi kebanyakan orang yang minus itu disebabkan karena membacanya sambil tidur salah satunya. Jadi teman-teman usahakan ketika membaca harus dengan posisi duduk ya, duduk tegak. Jangan duduk membungkuk, apalagi dengan posisi tidur seperti di gambar 1, agar mata kita tidak sakit dan terjaga kesehatannya. Nah, sekarang silakan teman-teman latihan membaca. Bacalah kata di bawah ini dengan suara yang nyaring dan dengan posisi membaca yang baik, yaitu duduk dengan tegak, kemudian mengatur jarak mata dengan buku yang dibaca, kemudian membaca di tempat yang terang, membaca dari arah kiri ke kanan, dan juga membuka halaman buku dengan pelan-pelan. Kata yang pertama, pepo, lumi, mini, popi, milo, nila, lilu, miu, kiri, ini, soto, rusa, loli, umi, tari, visa. Nah, silakan teman-teman berlatih membaca kata yang Ustazah tampilkan di rumah dengan suara yang nyaring atau keras. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, materi yang kita bahas di pertemuan kedua di tema ke-1 ini. Silahkan teman-teman mempraktekannya di rumah saat membaca ya. Jadi silakan duduk dengan tegak, kemudian membaca di tempat yang terang, kemudian mengatur jarak mata dan buku saat membaca. Selain itu, silakan membuka halaman buku dengan pelan-pelan dan hati-hati, dan juga saat membaca itu kita dari arah kiri ke kanan. Setelah ini, silakan teman-teman beralih ke Google Classroom untuk mengerjakan Google Form yang sudah Ustazah share. Silakan dikerjakan sendiri tanpa bantuan mama atau papa ya. Tetapi kalau memang kesulitan, boleh dibantu oleh mama atau papa untuk membacakan soalnya saja. Untuk jawabannya, silakan teman-teman sendiri yang mengerjakan dengan jujur.
Nah, jadi itu saja teman-teman. Tetap semangat semuanya dan selalu jaga kesehatan di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBMD kelas 1 Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati.